Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Muhammad Ridwan dari semester 5D. Saya ingin menjelaskan tentang upaya pembangunan etika lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama, upaya pengembangan etika lingkungan. 1. Penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan di tengah-tengah tuntutan dari kebutuhan pelaksana pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Pada tahap awal, perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa di dalamnya. Berkaitan dengan masalah ini, bangsa Indonesia sebenarnya sudah cukup tanggap untuk mengantisipasinya. Yang selanjutnya, menetapkan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Pemerintahan melalui program menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga dibentuk panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola pemerintahan dan persediaan serta pengembangan teknologi baik masa kini maupun masa yang akan datang. Pola-pola tersebut untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan, pemanfaatan, serta pengamanan sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional. Masalah lingkungan ini selanjutnya dimasukkan dalam GBHN sampai pada tahun 1998 dan ditetapkan seorang menteri yang menangani masalah ini. Yang selanjutnya ada pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997, yaitu UU No 23 tahun 1997 yang disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya, kebijakan berwawasan lingkungan. Di masa sekarang sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan. Dengan kekuasaan terhadap lingkungan, manusia tidak dapat melepaskan diri dari kekaitan yang lebih kuat dengan cara menjaga lingkungan hidup. Franz Maggie Sosion berpendapat, yang diperlukan tidak kurang dari satu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan, menguasai secara berpartisipasi, menggunakan dengan memelihara. Yang selanjutnya, membangun etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia harus menghormati alam. Yang kedua, manusia menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Yang selanjutnya, manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Selanjutnya, ada solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Yang selanjutnya, etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan melumpuhkan alam sebagai atau keseluruhan. Yang selanjutnya perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Dan yang terakhir ada pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Materi selanjutnya yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama, pola pendekatan filosofis. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksanaan pembangunan. Adapun dikatakan objek karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan oleh manusia untuk manusia. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata bagi kehidupan manusia. Karena aspek kesejahteraan
yang adil dan merata setiap wilayah harus diupayakan dalam pelaksanaan pembangunan. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dapat terwujud. Sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu, manusia harus melakukan pengelolaan yang bijaksana, rasional, cerdas, dan bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya alam tidak dimaksud untuk menguras habis kekayaan yang terkandung di dalam, tetapi bertujuan pada terwujudnya tata pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut sering merusak alam. Kasus-kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi karena perilaku aktivitas manusia yang tidak bijaksana, tidak cerdas, dan tidak bertanggung jawab. Akibatnya, ekosistem lingkungan masih terganggu jika dibiarkan perilaku manusia atas lingkungannya yang merusak itu akan menghambat pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk membantu manusia sebagai perilaku pembangunan yang berwawasan lingkungan, psikologis lingkungan merancang metode berikut. Pertama yaitu pembangunan kesadaran, yaitu membangun individu yang kelompok sosial memperoleh kesadaran terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. Yang selanjutnya transfer pengetahuan, yaitu membantu memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan. Yang selanjutnya pengembangan sikap, membantu memperoleh nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap lingkungan, serta mempunyai motivasi. Yang selanjutnya, memberi keterampilan, yaitu membantu memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah lingkungan. Yang selanjutnya, partisipasi dan observasi, yaitu membantu mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan dan mencoba menetapkan tindakan yang tepat untuk membantu memecahkan masalah. Selanjutnya, evaluasi dan refleksi untuk membantu mengembangkan pola internalisasi diri atas keseluruhan aktivitas terhadap lingkungan sehingga menjadi sebuah spiritualisasi hidup. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu pola pendekatan ekologis yang terdiri dari sikap teknokratis. Menurut Franz Magnus Suseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan, sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan. Yang selanjutnya ketiga, pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip memelihara kesejahteraan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Upaya meningkatkan kesejahteraan manusia harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragamannya tidak menurun. Psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memperlihatkan dan mempelajari hubungan antar perilaku manusia dan lingkungan. Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa secara implisit psikologi lingkungan sebagai disiplin ilmu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep tentang dasar manusia dan lingkungan. Yang kedua, memberi dasar kemampuan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan lingkungan aktual. Yang ketiga, mengantar penemuan solusi alternatif tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan. Psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan, yang terdiri dari fungsi inspiratif, fungsi daya operatif, fungsi evaluatif. Yang pertama, fungsi inspiratif.
Dimaksud bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, fungsi daya operatif. Psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, meneliti, menguji kebenaran, dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan berdampak pada pola perilaku dan gejala muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, fungsi evaluatif. Psikologi lingkungan berperan mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah diselesaikan.